Halo, selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel. Apa kabar teman-teman hari ini? Saya doakan semoga sehat selalu dan tetap profit walaupun IHSG sedang sulit. Ya, hari ini mungkin nggak banyak ya yang kita bahas karena memang IHSG-nya juga lagi sideways, jadi sehari merah, sehari hijau, sehari merah, sehari hijau. Oke, kita lihat dulu IHSG-nya ya. Ya, IHSG hari ini terkoreksi ya 0,3%. Tadi sempat sampai kalau nggak salah itu sampai 0,9 seingat saya. Nah ini akhirnya di sesi 2 ditutup kembali agak menguat ya dan masih berada di atas support 7011. Nah mudah-mudahan besok hijau. Sehari hijau, sehari merah, sehari hijau. Nah besok waktunya TP-TP aja. Nah, kalau lagi sideways gini nggak usah hold panjang-panjang ya mungkin buat teman-teman ya. Jadi kalau udah ada profit ambil aja dulu ya. Jadi kita langsung aja ya ke saham yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama adalah ASLC ya. Nah, ASLC ini di sesi 2 dia mulai bergerak ya. Ya, ini udah juga saya infokan di grup Telegram channel. Nah, ASLC hari ini menguat 6,02% ya. Sempat menyentuh harga 147 lalu ditutup di harga 141. Nah, ini masih ada kemungkinan dia lanjut ya, tapi ada kemungkinan juga koreksi karena memang saham ini masih downtrend ya hari ini. Tapi kalau misalkan ternyata dia lanjut dan bisa paling enggak dia bisa closing di atas harga 145 ya. Kalau misalkan dia bisa bertahan di atas harga 145, nah ini udah ada tanda-tanda dia mau kembali sideways, mungkin sideways dulu beberapa hari, tapi mudah-mudahan bisa kembali uptrend lagi. Nah tapi kalau misalkan ternyata besok merah lagi ya jangan masuk dulu ya karena belum terjadi pembalikan arah. Memang terpantau sudah mulai sideways ya dari mulai bulan Oktober ya, nggak ada penurunan lagi, cuma sekali doang ini di tanggal 10 kemarin. Nah ini sudah mulai ada penguatan. Kita lihat aja kalau misalnya ternyata dia menguat lagi di atas bisa close di atas 145 ya dan bisa bertahan beberapa hari ya 3 atau 4 hari, kemungkinan besar dia akan lanjut naik ya, berubah arah. Jadi untuk ASLC dipantau aja. Mungkin teman-teman yang masih ada yang hold hari ini dia breakout top box atau breakout resistance 140-nya ya. Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu adalah Hope. Nah, Hope sudah dua hari ya ARB. Nah, kita lihat kalau misalkan dia besok masih bisa bertahan di atas harga 58 ya, masih ada kemungkinan dia akan kembali menguat lagi. Tapi kalau misalkan ternyata dia tembus 58-nya ya udah. Nanti dulu lihat kalau dia kembali menguat lagi aja. Karena memang sudah 2 hari karena sebelumnya di hari Senin kemarin dia naik cukup tinggi ya 31,7%. Nah kalau misalkan ternyata besok dia mantul di harga 58, ini mungkin teman-teman bisa spek buy tapi jangan masuknya jangan gede-gede dulu ya, takutnya dia turun lagi. Tapi ada kemungkinan dia akan mantul kalau misalkan masih bertahan di atas harga 58. Selanjutnya adalah Innov. Nah, Innov hari ini menguat 7,1% ya. Ini juga boleh diperhatikan besok kalau dia kembali menguat lagi atau breakout 150-nya. Hari ini close persis di resistance 150, tapi kalau misalkan dia turun lagi, kalau misalkan turunnya selama nggak tembus 140, harusnya masih bagus ya. Karena support saat ini yang terdekat adalah di 140-nya. Nah, kalau misalkan ternyata dia lanjut, next targetnya adalah di sekitar harga 157 dulu ya untuk saat ini. Dan di harga 169. Jadi ini juga boleh diperhatikan untuk Innov. Saham ini kurang liquid ya, jadi alokasi dananya jangan terlalu besar, diperhatikan aja. Selanjutnya adalah MTech. MTech hari ini harganya sama dengan harga closing sebelumnya, masih bertahan di atas MA10, ini masih oke. Supportnya masih di 1660 ya, targetnya ke 1805 dulu. Jadi ini diperhatikan aja, mudah-mudahan bisa kembali uptrend lagi untuk MTech ya, beberapa hari ke depan. Next adalah Baca. Nah, untuk Baca hari ini sempat menguat ya sampai dengan ke harga 150 tapi ditutup di harga 140. Nah, sempat breakout 141-nya juga. Ini
kita nggak tahu besok apakah dia masih lanjut atau enggak. Tapi paling nggak kalau misalkan dia lanjut ya, targetnya masih di 151. Tapi kalau misalkan ternyata bisa tembus ya 157 sih harusnya kena. Tapi kalau misalkan ternyata dia koreksi besok ya, kalau koreksinya masih di atas harga 136, harusnya masih oke untuk di hold kalau teman-teman yang masuk hari ini. Tapi kalau sebagian yang udah ada yang TP hari ini juga nggak apa-apa, bagus ya. Jadi masih bisa pungut-pungut harga lagi atau pungut barang lagi besok. Selanjutnya adalah AGRS. Nah, AGRS hari ini menguat 1% ya, sempat menyentuh ke harga 101, tapi itu ditutup lagi ke harga 97, belum berhasil breakout 102. Diperhatikan aja kalau berhasil breakout, mudah-mudahan bisa ke 109 untuk AGRS-nya. Next adalah Amar. Amar hari ini breakout lagi ya, breakout 336. Nah, ini makin kuat Amar. Nah, kita lihat kalau misalkan ternyata besok lanjut, next targetnya adalah di 356. Mungkin teman-teman masih ada yang hold ya. Selamat, Anda cuan lo besar juga dari Amar kalau misalkan masuk dari tanggal 30 September kemarin. Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu BBHI. Nah, BBHI masih terpantau bergerak terbatas ya, naik terbatas. Sudah sempat 2% kalau nggak salah tadi hari ini, tapi ditutup akhirnya ditutup di harga 2.440 ya. Sempat menyentuh ke level harga 2.520. Nah, ini juga masih boleh diperhatikan dan masih bisa untuk spek buy selama masih di atas support 2.350. Nah, targetnya kalau misalkan dia bisa tembus 2.580, targetnya ke 2.830 dulu untuk saat ini. Selanjutnya adalah BEVIC. BEVIC sudah 2 hari ya turun, tapi masih bertahan di atas MA10-nya. Nah, ini masih oke ya, masih oke untuk dipantau. Lihat aja kalau misalkan kembali menguat lagi. Tapi kalau misalkan besok hijau, ini teman-teman bisa kalau mau ambil posisi di besok ya. Nah, untuk supportnya sekarang di 134. Mudah-mudahan kuat 134-nya. Nah, kalau misalkan ternyata menghijau dan bisa tembus 139 atau sekarang resistennya ada di 140 yaitu high-nya kemarin. Nah, targetnya adalah masih di 149 untuk BEVIC. Selanjutnya BABP. BABP masih bertahan ya di atas MA100. Mudah-mudahan ini kuat ya bertahannya. Selama masih di atas 119, ya mungkin dia mau sideways dulu beberapa waktu, pantau aja. Nah, kalau misalkan sudah sideways ini asal dia nggak jebol supportnya harusnya bisa lanjut naik lagi. Jadi untuk BABP jangan sampai lolos ya. Jadi kalau misalkan dia naik, kemarin sempat naik ya, tapi nggak sempat disentuh resistance 133-nya. Sudah turun lagi kemarin dan close di harga 122. Hari ini masih sama, harga closingnya di 122. Mudah-mudahan masih bertahan di atas MA100 yaitu di atas 121. Nah, untuk supportnya untuk saat ini masih di 119 untuk BABP-nya. Selanjutnya adalah Arto. Arto hari ini menguat 5,9%, berhasil breakout top box atau break resistance 6.075. Nah, ini bisa diperhatikan besok ya. Ada kemungkinan dia lanjut ya, tapi kalau koreksi kembali lagi, kalau masih koreksinya masih di atas 6.075 masih oke untuk hold ya. Tapi kalau misalkan lanjut, targetnya adalah di 7.225 untuk Arto. Saham selanjutnya yaitu SMDM. Nah, SMDM sudah terpantau mulai sideways ya, sudah hampir 3 mingguan kali ini ya. Nah, ini sudah boleh diperhatikan lagi untuk SMDM. Kalau misalkan berhasil breakout 274. Nah, tapi kalau masih belum bisa tembus 274 ya atau belum bisa bertahan di atas 262, kemungkinan dia masih akan bergerak sideways dulu, tapi selama nggak tembus atau nggak close di bawah harga 242 harusnya masih aman. Tapi kalau misalkan ternyata dia tembus 274, ini lumayan ya, mudah-mudahan targetnya bisa tinggi. Paling nggak targetnya yang paling dekat adalah di sekitar harga 308 ya. Kalau misalkan untuk panjangnya mungkin bisa ke 400-an. Jadi dipantau aja untuk SMDM. Saham berikutnya yaitu ABA.
Nah, ABA hari ini menguat 4,3%, sudah menyentuh targetnya di 145 dan 195 dan close di harga 192. Apakah besok lanjut? Kita lihat aja. Paling enggak dia mesti close dulu di atas harga 195 kalau mau lanjut ke fase uptrendnya, karena saat ini masih downtrend ya, masih turun. Nah, kita lihat aja kalau sudah mulai berhasil bertahan di atas 195 atau dia sideways dulu beberapa waktu di atas 195, kemungkinan besar dia akan rubah arah paling enggak ke target ke 214 dulu. Nah, kalau misalkan udah ke 214, tembus 214, ini sudah semakin menarik untuk tren jangka panjangnya. Selanjutnya adalah KF. Nah, ini KF boleh dipantau ya. Kemarin ARB, hari ini kembali menguat 1,4%. Nah, ini sudah boleh diperhatikan lagi besok, atau mungkin hari ini sudah ada yang ambil di harga bawah, di harga open ya, karena hari ini nggak lanjut ARB. Nah, mudah-mudahan sih masih bisa lanjut, atau paling nggak dia sideways dulu beberapa waktu di area 100 di atas 1385-nya. Nah, kalau selama dia masih di atas 1385 ini masih oke, karena dia masih di atas support. Nah, ini support 1385 adalah salah satu target juga ya. Mudah-mudahan ini jadi support yang kuat juga. Selanjutnya adalah Goto. Goto berhasil breakout 216-nya. Nah, ini bagus untuk Goto. Ya, kita lihat mungkin beberapa hari dia akan sideways dulu, tapi kalau ternyata dia lanjut naik ya, next targetnya adalah di 214. Tapi mungkin dia akan beberapa hari dia akan sideways dulu, bergerak terbatas atau koreksi terbatas. Tapi kalau misalkan dia lanjut naik ya, teman-teman kalau mau ikut ambil posisi boleh, karena ini belum terlalu tinggi naiknya juga. Targetnya adalah di 244 dulu. Selanjutnya adalah UVCR. UVCR hari ini arah lagi ya. Ini saham ini biasanya memang kalau sudah naik terus. Sudah beberapa hari sebelumnya naik terus koreksi, hari ini lanjut. Nah, boleh diperhatikan aja besok kalau misalkan dia lanjut lagi di atas 144 ya, dan bisa menembus 148. Ini 148 cukup kuat ya resistennya. Jadi kalau misalkan bisa ditembus, ini akan menarik. Paling nggak targetnya 157 dulu ya. Tapi kalau misalkan ternyata ditembus juga nanti 157-nya, ya berarti dia mau naik cukup panjang. Nah, ini jadi perhatikan aja untuk UVCR, ini semakin menarik. Tapi alokasi dananya juga diperhatikan karena saham ini kurang liquid. Berikutnya adalah Mark. Nah, ini Mark menarik kenapa? Karena hari ini dia doji ya di 685. Ini boleh diperhatikan besok. Kalau dia menghijau ya, selama masih di atas harga 670, targetnya dia bisa menembus 740 ya, targetnya adalah di 780. Saham berikutnya adalah PanAir. PanAir masih lanjut sudah 4 hari. Nah, apakah besok akan menyentuh targetnya di 398 yang sudah punya masih bisa hold? Mau TP di atas juga boleh ya. Kalau yang belum punya ya sebaiknya nonton aja, cari saham yang lain aja. Saham berikutnya adalah Bola. Nah, Bola ini udah kita bahas juga kemarin, hari ini lanjut sudah tembus targetnya di 312 dan close persis di harga targetnya di 312-nya. Nah, apakah dia akan lanjut besok atau naik terbatas? Tapi kalau misalkan dia bisa close di atas 312 ini bagus banget. Tapi kalau misalkan dia turun lagi, ya tungguin aja apakah dia akan menembus support 274-nya atau enggak. Saham berikutnya adalah INCF. INCF juga sudah mulai menarik untuk diperhatikan ya, sudah ada pergerakan-pergerakan. Tapi memang sayangnya di tanggal 1 November kemarin ini ada tiang listrik warna merah tinggi banget. Ya mungkin beberapa waktu dia akan sideways dulu atau naik terbatas, tapi ini sudah mulai menarik ya karena sudah ada pergerakan-pergerakan ke atas lagi. Kita lihat aja kalau misalkan dia sudah mulai bergerak atau beberapa hari di atas harga 56 ya. Kalau dia sudah bertahan di atas 56 untuk beberapa hari, mudah-mudahan dia bisa lanjut lagi naik. Nah, untuk resisten atau targetnya sebetulnya untuk saat ini bisa di 65 ya dijadikan targetnya. Dan saham yang terakhir untuk video pertama yaitu adalah SDPC. Nah, SDPC ini tiba-tiba naik ya
34,3% atau arah. Apakah besok lanjut? Diperhatikan aja kalau besok lanjut ya. Kalau mau masuk juga jangan gede-gede dulu karena saham ini sudah lama sekali sideways-nya. Mudah-mudahan sih bisa lanjut ya. Kalau misalkan 3 hari arah terus begini lumayan, jadi dipantau aja untuk SDPC. Ini menarik karena sudah lama saham ini terlalu sideways. Oke, mungkin segitu dulu untuk part pertama. Nanti akan saya lanjut lagi untuk part berikutnya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus. Yang baru nonton jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman yang lain. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.